istisna'u bai'il araya itu ya. Itu benar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu hafizahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Istithna'u bai'il araya, pengecualian bai' al-araya. Ada penjualan yang disebut dengan al-araya, sebutnya bai'ul araya. Nanti akan jelaskan bawah insyaallah. Yustasna min istiratil mumatsalati, dikecualikan dari pensyaratan mumatsalah, persamaan yang kemarin ya. Fi halatil kamali, pada keadaan yang sempurna yang kemarin. Jadi al-inab itu belum sempurna, sempurnanya adalah ad-dabib. Ar-rutab belum sempurna, yang sempurna adalah ad-tamar kemarin tuh ya. Jadi nggak sah kalau seandainya ada orang yang menjual korma yang kering, korma yang basah dengan korma yang basah. Nggak sah kalau seandainya ada orang yang menjual buah anggur dengan buah anggur, sama tuh nggak sah. Juga sama, nggak sah kalau seandainya ada orang yang menjual buah anggur dengan kismis, juga sama, nggak sah kalau seandainya ada orang yang menjual kurma yang basah dengan kurma yang kering. Itulah yang disebut dengan ar-ribawi, barang-barang yang rentan terkena hukum apa? Hukum riba. Jadi kalau kita ketemu kalimat, dengar kalimat ar-ribawi, artinya ini barang, ini benda rentan terkena hukum apa? Hukum riba. Ingat itu, illatnya riba, alasannya riba dua. Yang pertama at-tu'mu, makanan. Yang kedua adalah an-naqdiyah, beras itu, gandum, jagung, sagu, at-tu'mu semua itu. Kemudian an-naqdiyah, emas dan perak. Itulah yang rentan, yang dibilang ar-ribawi, atau barang benda yang rentan dengan apa? Dengan hukum riba. Jadi kemarin dia dikecualikan dari persyaratan mumatsalah pada keadaan yang sempurna. Apa yang dikecualikan? Mas'alatun wahidatun, satu masalah, satu kasus. Wahia bai'ul araya, yaitu bai' penjualan al-araya. Ada hukum dalam hukum syariat yang disebut dengan bai'ul araya, yang pengecualian daripada masalah riba ini. Huwa, yaitu syira'ur rutubi ala nakhli bitamri, yaitu membeli korma yang basah di atas pohon korma dengan korma yang udah kering. Itu dikecualikan. Itu dikecualikan. Au syira'ul inabi ala syajari bitabibi, atau membeli buah anggur di atas pohon anggur, dibelinya dengan zabib, anggur yang apa? Yang kering. Kan kemarin nggak sah, nggak boleh. Kalau seandainya ada orang yang menjual korma yang basah dengan korma yang kering, kan nggak sah, itu riba. Atau ada orang yang menjual anggur, buah anggur dengan kismis atau anggur yang udah kering, kan hukumnya tidak ada, tidak sah, itu kan riba. Nah ini ada istisna, ada pengecualian bai' penjualan yang disebut dengan bai'ul araya, namanya bai'ul araya. Ente beli korma yang basah masih di mana tuh? Masih di pohonnya. Sementara ente belinya pakai korma yang apa? Yang kering. Nah itu yang disebut dengan apa tadi? Bai'ul araya. Atau ente beli buah anggur yang masih di pohon dengan kismis yang ente punya, itu yang disebut dengan apa tadi? Bai'ul araya. Inilah masalah yang dikecualikan pada masalah tersebut. Syaratnya bagaimana? Wa yushtaratu fihi, dan menjadi syarat pada bai'ul araya an yakuna duna khamsati awsuqin, bahwasanya kurang
beratnya itu dari 5 ausuk. Berapa 5 ausuk itu? Wa huwa ma yusawi haliyan, yaitu kira-kira keadaannya adalah tamana mi'atin wa sab'ina wa khamsatin wa sab'ina, samana mi'atin wa khamsatan wa sab'ina. Itu yang beratnya sama dengan 875 kilogram takriban, kira-kira itu kilogram. Itu kilogram tuh kan, kilogram tuh ya, kilogram. Jadi Arab nggak bisa bilang G, nggak bisa. G dibilang apa? J itu. Makanya kalau angga, orang Arab bilang apa? Anja. Anja. Arab nggak bisa bilang G, nggak bisa bilang G, nggak bisa. Dia ganti dengan jim tuh, kilogram tuh, kilogram, ingetin tuh. Jadi nanti kalau mau Arab ada G jadi nggak bisa tuh. Gondrong nggak bisa, jondrong. Jondrong, laki-laki jondrong. Nggak bisa G soalnya Arab. Jadi 5 ausuk itu ukurannya adalah 875 kilogram kira-kira. Yang kurang dari itu boleh, silahkan. Itu menjadi syarat. Kalau ente pengen melakukan apa? Bai'ul aro, ya silahkan. Yang penting ukurannya tidak mencapai 875 kilogram. Jadi nggak sampai 9 kuintal, enggak. Jadi hanya kurang dari 875 kilogram. Malhuzatun, perhatikan. Bai'ul labani, menjual susu. Wa kadasamnu, demikian juga mentega. Menjual susu, menjual mentega. Wal makhidu, juga menjual sesuatu yang kejunya, menteganya sudah dihilangkan. Makhid namanya tuh. Jadi kalau ada susu kemudian ada kejunya, menteganya disebut dengan minyak samin atau asamnu. Kan susu diituin tuh proses, kemudian jadi mentega, maka disebut dengan asamnu. Kemudian al-makhidu, susu diproses, kemudian ada kejunya, kejunya diambil, dihilangin, maka disebut dengan al-makhidu. Ba'duhu bi ba'din, menjual susu, menjual mentega, menjual al-makhid tadi, sebagiannya dengan sebagian, yasih, hukumnya sah, boleh. Ente jual susu dengan mentega, ente menjual mentega dengan al-makhid, ente menjual susu dengan al-makhid, hukumnya apa? Diperbolehkan, hukumnya sah. Kenapa demikian? Li'annahu fi halati kamalin, maka itu semua alasannya karena pada kondisi yang sempurna. Boleh. Ente punya susu nih, jual dengan apa? Mentega, boleh. Atau ente punya al-makhid, dijual dengan susu, diperbolehkan semua itu. Fala yajibu tajbidul labani, maka tidak wajib menjadikan susu sebagai keju, nggak ada kewajiban. Jadi ente nggak ada kewajiban menjadikan susu sebagai keju. Kama qala sahibu Sohqatul Zubadi, sebagaimana dikatakan oleh pengarang kitab Sohqatul Zubad, Al-Imam Ibnu Rushd rahimahullah, kata beliau, wa innama yu'tabaru tamathul hala kamalin naf'i wa huwa hasilu fi labanin wa tamri wa huwa bir rotab rukhisa fi duni nisabin kal inam. Terang atas tadi semua. Kemudian hukmu bai'il lahmi tadi ya. Jadi hukum menjual susu, menjual mentega, menjual makhid, sebagian dengan sebagian hukumnya sah. Yang berikutnya hukmu bai'il lahmi bil hayawani, hukum menjual daging dengan hewan. Wal aksi, dan sebaliknya, menjual hewan dengan daging. La yasihu, nggak sah. Ente punya daging kambing, dijual dengan kambingnya, nggak sah. Ente punya daging ayam, dijual dengan ayamnya, nggak sah tuh.
Jadi demikian, hukumnya nggak sah apabila ada orang yang menjual daging dengan hewannya, atau sebaliknya menjual hewan dengan dagingnya, dihukumkan tidak sah. Wa amma bai'ul lahmi bil lahmi, adapun menjual daging dengan daging, awil hayawani bil hayawani, atau menjual hewan dengan hewan, fasahihun, maka hukumnya sah. Ente punya daging kambing dijual dengan daging kambing, sah. Ente punya daging ayam dijual dengan daging ayam, hukumnya sah. Atau ente punya kambing dijual dengan apa? Dengan kambing, hukumnya sah. Hukmus samaki, hukum daripada ikan. Idza kana hayyan fahuwa kal hayawani. Kalau masih hidup hukumnya sama dengan hewan. Jadi ikan kalau masih hidup hukumnya hukum hewan. Wa in kana mayitan fahuwa kal lahmi. Salah tuh ya, bukan kal lahmi tapi kal lahmi. Wa idza kana mayitan fahuwa kal lahmi. Dan jika dia itu sudah mati ikannya, maka hukumnya hukum daging. Jadi demikian ikan tuh. Ikan kalau masih hidup hukumnya hukum hewan. Kalau udah mati hukumnya adalah hukum daging. Jadi nggak boleh ente jual ikan yang mati dengan apa? Dengan daging, nggak boleh. Karena kenapa? Hukum ikan yang mati hukumnya apa? Adalah daging tuh, nggak boleh. Atau ente menjual kambing yang udah mati dengan apa? Dengan daging kambing, nggak boleh. Karena hukum soal tadi bukan ikan ya. Menjual ikan yang mati dengan apa? Dengan daging, hukumnya adalah tidak boleh itu. Kenapa demikian? Karena ikan yang mati hukumnya adalah hukum daging. Allahu a'lam bissawab. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu fardudhu ilayya inna hajati ilayhi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.